Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Selanjutnya adalah kekekalan momentum. Peristiwa tumbukan merupakan contoh keadaan dengan momentum yang kekal. Nah, interaksi antara benda hanya terjadi saat benda bertumbukan, tidak ada gaya lain yang bekerja. Yang kedua, gaya interaksi tersebut memenuhi sifat aksi reaksi hukum 3 Newton. Oke, ini apabila mau belajar tentang kekekalan momentum, maka dua indikator penting ini yang harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, maka tidak kekal. Sama seperti pertanyaan mahasiswa tentang hukum kekekalan energi ya, ada di situ energi mekanik bahwa EM1 sama dengan EM2. Nah, Bu, kapan bisa terjadi ini? Ya saat non-konservatif itu tidak ada. Kalau tidak ada sama dengan 0. Gitu. Jadi murni hanya yang ada adalah kinetik dan juga energi potensial. Seperti itu. Selanjutnya, selain tumbukan, peristiwa pecahnya inti pada reaksi inti atau pecahnya benda akibat gaya internal juga merupakan contoh berlakunya kekekalan momentum. Selanjutnya, dengan menggunakan hukum 3 Newton, kita bisa lihat di gambar ini ada dua massa 1 dan juga massa 2. Nah, massa 1 itu memiliki gaya, kalau seperti ini ingat kolom ya, F12, maka gaya yang terjadi pada benda 1 atau massa 1 akibat si partikel kedua. Sedangkan yang ini, F21, gaya yang dirasakan atau terjadi pada benda 2 atau partikel 2 oleh partikel 1. Jadi, kita bisa lihat bahwa dalam hukum 3 Newton, aksi sama dengan reaksi. Oke? Yang mana arahnya itu adalah berlawanan. Kita bisa tuliskan di sini, maka F12 itu sama dengan negatif F21. Nah, gaya itu kan sesuai dengan ini kan hukum 3 Newton kan? Masih ingat hukum 2 Newton bahwa sigma F hukum 2 Newton itu apa? Sigma F adalah M dikali A, ya kan? Karena ini 1, maka di sini A1 dikali di sini 1 juga, sedangkan di sini M2 dikali A2. Oke, nah M1, nah A itu sama dengan apa? Perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, ini maka 1, ini juga demikian. M2 dikali dV2 dibagi dengan dt. Oke, jika massanya konstan, maka kita bisa tuliskan seperti ini. D, saya bisa masukkan ke dalam, M1 dikali V1 dibagi dt, sama dengan D, negatif M2 dikali V2 dikali dengan dt. Selanjutnya, saya bisa pindahkan semua ke kiri. Ini menjadi D, M1, V1, dt. Saya pindahkan ya, ini menjadi tambah D, M2 dikali V2 per dt. Ini sama dengan 0. Oke, jika massa konstan, jika massanya konstan, ini sama saja dengan rumus yang ini. Sama saja dengan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jika M konstan. Tidak berubah-ubah. Maka inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum berdasarkan hukum 3 Newton yang kita turunkan. Oke, nah, jika gaya-gaya yang bekerja pada benda hanyalah gaya-gaya interaksi yang memenuhi hukum 3 Newton, maka momentum sistem tersebut kekal. Nah, ini disebut dengan hukum kekekalan momentum. Oke. Selanjutnya, jika terdapat gaya eksternal pada sistem selain gaya aksi dan reaksi tadi, nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini.
Oke, jika tadi hukum 3 Newton itu F12 sama dengan negatif F21. Oke. F21. Nah, kalau misalnya ada gaya eksternal, kita tidak bisa buat seperti itu. Kita bikin sigma F1, ini 12, sama dengan sigma F benda 2. Nah, benda 1 itu apa saja? F12 ditambah F1 eksternal. Di sini F21 ditambah F2 eksternal gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya bisa tambahkan. Di sini F12 itu sama dengan apa? dp1 kan? Di sini saya misalkan nah, sama seperti yang tadi, F12 itu sama dengan Nah, sama seperti yang tadi, kalau F12 itu sama dengan M dikali A, sedangkan ini F1 eksternal sama dengan M2 A2 dikali F2 eksternal. Oke. F1 eksternal. Oke. Nah, ini kan sama aja dengan M1 dV per dt, sama seperti yang tadi. F1 eksternal sama dengan M2 dV per dt F2 eksternal. Oke. Saya bikin aja. Nah, ini sama aja, saya bikin ke sana. dV per dt itu sama dengan, saya bisa bikin MD itu saya pindahkan ke sini, M1 V1 per dt ditambah F1 eksternal disama dengan D M2 dikali V2 per dt ditambah, ini ditambah ya, F2 eksternal. Sudah. Selanjutnya, jangan lupa tambahkan negatif kita bisa pindahkan. Ini sama dengan apa? dp, ini kan perubahan momentum ya, ini dp. Sehingga dp1 tambah F1 eksternal sama dengan dp2 sama dengan tambah F2 eksternal. Oke, selanjutnya, kalau begitu saya bisa pindah. Ini menjadi dp1 ditambah dp2 sama dengan F1 eksternal. Oke. Itu sama dengan F2 eksternal. Dengan demikian, saya bisa tuliskan dp total per dt sama dengan sigma sistem F eksternal. Oke, demikian. Jika gaya eksternal, maka perubahan momentum total sistem sama dengan gaya eksternal total yang bekerja pada benda. Nah, ini ada latihan 2, kita akan bahas pada video berikutnya saja. Ini juga ada soal. Nah, terakhir, tumbukan. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.